Yo William. Yo dan Tiara bersembunyi. Kedua muda-mudi yakni Yo dan Tiara tampak berlari lintang pukang menjauh dari kejaran orang-orang yang mengendarai sepeda motor yang membentak mereka tadi. Ketika sampai di tikungan, mereka berdua lalu berbelok dan berbaur dengan orang-orang yang sedang berjalan kaki kemudian memasuki gang-gang kecil untuk menghindari kejaran mereka. Sementara itu, orang-orang yang mengejar Yo dan Tiara tadi tampak celingukan memandang ke sana kemari. "Kemana larinya orang tadi?" tanya salah seorang dari mereka. "Entahlah. Tadi dia berada di sini. Tiba-tiba saja menghilang. Goblok kalian semua. Kepung semua jalan keluar. Jangan biarkan orang itu lolos. Aku akan membalas perbuatannya yang menumpahkan kuah bakso di atas kepalaku." "Mana itu kuah benar-benar pedas lagi," kata ketua dari anak-anak muda yang tampak di beberapa bagian pada wajahnya seperti melepuh. Kini mereka mulai berbagi menjadi beberapa kelompok lalu bergegas memacu kendaraan masing-masing untuk melihat di beberapa jalan dan lorong-lorong gang. Begitu mereka semua sudah pergi meninggalkan tempat di mana mereka berkumpul tadi, dari arah lorong sempit, tampak Yo dan Tiara keluar dari persembunyiannya. "Ayo Tiara. Gila ah. Mereka terlalu ramai," kata Yo yang saat ini sangat mengkhawatirkan keselamatan gadisnya. "Kemana kita akan pergi, Yo?" tanya Tiara yang ketakutan. "Aku juga bingung. Aku belum terlalu mengerti kota batu ini," jawab Yo sambil menggaruk kepalanya. "Coba kau hubungi Paman Ameng atau Namora. Mereka pasti bisa membantu kita," pinta Tiara kepada kekasihnya itu. "Sebentar ya. Aku akan menghubungi salah satu dari mereka," kata Yo lalu merogoh sakunya untuk mengambil ponsel. Tapi sialnya, dia baru teringat bahwa ponselnya tadi dia gadaikan di kantin kampus. "Ada apa Yo?" tanya Tiara yang sejak tadi memperhatikan. "Handphoneku tidak ada. Tadi aku tidak bisa membayar makanan di kantin. Jadi, aku menggadaikan handphoneku sebagai jaminan," jawab Yo dengan perasaan tak karuan. "Lalu bagaimana ini? Musuh tidak kucari. Jika tidak dapat dihindari, apa boleh buat? Mereka pasti akan mandi darah," kata Yo dengan wajah yang berubah bengis. Tiara jelas tahu bahwa ucapan Yo ini bukanlah omong kosong belaka. Dia adalah saksi seperti apa Yo ini dididik oleh Tengku Mahmud di Kuala Nipah dulu. "Kau tahu jalan di sini kan? Aku akan mengantarmu pulang. Ayo Tiara," ajak Yo sambil menarik tangan gadis itu. Tapi dia segera berhenti karena Tiara tampaknya enggan untuk beranjak. "Ada apa lagi ini? Ayolah," ajak Yo. "Jangan Yo. Kau jangan sampai berkelahi. Ingatlah bahwa kau baru saja 1 hari menjadi mahasiswa di Universitas Kota Batu ini. Jika bermasalah terus, kapan kau akan bisa belajar dengan tenang?" Yo menarik nafas dalam-dalam. Dia sangat kesal hari ini. Mana handphonenya tergadai, uang tidak punya, perut lapar, dikejar-kejar seperti kelinci, bawa cewek lagi. Benar-benar sial. "Lalu, bagaimana menurutmu?" tanya Yo pasrah. "Sembunyi dulu. Kita tunggu saja sampai malam tiba. Barulah kita keluar dan kembali ke rumah." "Ya sudah. Terserah kau sajalah. Aku menurut saja," kata Yo sambil mengangkat pundaknya. Tiara segera menarik tangan Yo untuk mencari tempat persembunyian di balik tumpukan bakul ayam.
Setelah merasa bahwa tempat itu aman, mereka pun bersembunyi di tempat tumpukan bakul-bakul tersebut menunggu malam menjelang. Kreeyok. Suara apa itu? Tanya Tiara sambil menahan tawa. Suara cacingku. Jawab Yo sewot. Kau lapar, Yo? Tanya Tiara sambil mengelus-elus rambut Yo di bagian belakangnya. Yo mengangguk malu-malu. Seumur hidupnya, baru kali ini dia mengalami nasib sesial ini. Walaupun dulu dia selalu digebuk oleh Tengku Mahmud dan kakek Malik, tapi dia tidak pernah kelaparan. Ternyata wajahmu imut juga ketika malu, kata Tiara menggoda pemuda itu. Sudah gelap. Ayo kita keluar dari tempat ini. Ajak Yo lalu bangkit berdiri. Mereka berdua lalu melangkah beriringan menyusuri lorong sempit menuju ke jalan tempat mereka melarikan diri tadi. Kebetulan sudah banyak warung makan yang buka di pinggir jalan tersebut. Ayo kita makan dulu. Kau mau kan? Tanya Tiara. Manis sungguh senyum gadis ini. Mendadak Yo melupakan rengekan cacing dalam perutnya ketika melihat senyuman itu. Kau punya uang? Tanya Yo ragu-ragu. Masih ada 50.000. Cukuplah untuk makan seadanya, jawab Tiara. Yo mengangguk lalu mengikuti gadis itu dari belakang sambil celingak-celinguk melihat kalau-kalau di kota batu ini ada Citibank. Namun sampai lehernya pegal, dia tetap tidak menemukan bank yang dia cari. Kau melihat apa Yo? Tanya Tiara heran. Citibank. Ternyata tidak ada, jawab pemuda itu. Untuk apa? Menarik uang. Tapi tampaknya memang sudah nasibku malam ini harus ditraktir oleh seorang wanita. Kau ikhlaskan, Tiara? Tanya Yo malu-malu. Bicara apa sih? Ayolah. Malu tidak membuat perut kosongmu terisi, kata gadis itu. Mereka berdua pun langsung memasuki warung pinggir jalan tersebut dan memesan makanan seadanya saja. Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakan Tiara. Kau lelah, Tiara? Tanya Yo yang melihat gadis itu sesekali terduduk sambil mengurut betisnya. Iya. Tapi tak apa. Sudah dekat. Ayo aku gendong. Aku tidak tega melihatmu seperti ini, kata Yo lalu berjongkok. Apaan sih? Ogah ah. Tolak Tiara malu-malu. Sudahlah. Kapan lagi digendong oleh tuan muda yang melarat seperti aku ini? Kata Yo yang meledak tawanya. Dalam hati, Tiara sebenarnya sangat rindu dengan kebersamaan seperti ini. Dulu memang mereka selalu bersama. Namun, itu dulu. Kini, setelah usia mereka bertambah, ada sedikit rasa ingin memiliki di hati masing-masing. Dan Tiara tidak ingin melewatkan kebersamaan yang sangat jarang ini begitu saja. Ayo sayang. Aku tidak ingin melihat gadis milikku mengalami kesusahan. Aku akan melakukan apa saja agar kau selalu merasa nyaman, damai, tentram dan terlindungi. Karena, aku sangat menyayangimu. Sumpah demi apa saja, kata Yo. Sepertinya ucapan itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Tiara tidak menolak lagi. Dia segera merapatkan tubuhnya ke arah punggung Yo. Dan setelah Yo bangkit dari berjongkok tadi, maka kini Tiara sudah berada dalam gendongannya di belakang. Masih jauh, sayang? Tanya Yo. Setelah melewati rumah cat putih itu, maka kita akan sampai di rumah kontrakanku. Jawab Tiara yang saat ini masih digendong oleh Yo. Mengapa begitu cepat sampainya ya?
Padahal aku masih ingin bersama denganmu, kata Yo. Masih ada hari esok, lusa dan seterusnya. Apakah setelah malam ini, kau akan meninggalkan aku? Separuh nyawaku ada bersama dengan dirimu. Aku mohon agar kita tidak akan berpisah. Apalagi kedua orang tuaku tidak mempermasalahkan hubungan kita ini, kata Yo meyakinkan. Kalau gombal itu, kira-kira dong. Apa itu gombal? Tanya Yo tidak mengerti. Apa ya? Gini. Maksudku, kalau merayu itu, jangan berlebihan. Jawab Taira. Oh ternyata itu artinya. Tidak. Ini bukan rayuan. Aku kan memang mencintaimu. Buktinya, aku rela menunggumu sampai subuh. Sampai-sampai aku ketiduran di bawah jendela kamarmu. Jika aku gambol, apa tadi namanya? Tanya Yo lupa. Gombal, jawab Tiara sambil tertawa. Iya, gombal. Kalau aku gombal, mana mungkin aku akan menunggumu sampai subuh. Tapi ya maaf. Maafkan jika sampai saat ini aku belum bisa membuatmu bahagia. Begini aku sudah bahagia kok. Dari dulu sampai sekarang, kau selalu ada untukku. Hanya saja, kemana kau selama hampir setahun ini? Mengapa tidak memberiku kabar? Tanya Tiara. Panjang ceritanya. Sebenarnya ini bukan keluhan. Tapi, asal kau tahu saja. Tidak enak menjadi Yo William. Orang yang selalu memiliki musuh. Aku tidak ingin kau menjadi sasaran mereka. Jika mereka tahu bahwa aku memiliki hubungan khusus dengan dirimu, maka, satu kelemahanku telah diketahui oleh musuh. Ketika mereka mengancam dirimu, aku pasti akan kalah. Lagi pula, aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalahku. Ingat perkataanku dulu kan? Jika aku menjauhi dirimu, itu tandanya bahwa aku sangat menyayangimu. Iya, aku ingat itu. Karena kalimat itu pula lah sampai detik ini aku masih bertahan, jawab Tiara sembari merebahkan kepalanya di pundak pemuda itu. Aku mencintaimu, Tiara. Benar-benar mencintaimu. Ada beberapa wanita yang mendekati diriku. Namun aku tidak bisa. Setiap kali aku ingin dekat dengan wanita lain, bayangan dirimu selalu datang. Dan aku tidak bisa mengkhianati dirimu. Itu terlalu kejam dan aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Aku percaya kepadamu. Maafkan jika sikapku yang kemarin itu adalah luapan rasa cintaku, rinduku dan rasa memiliki. Aku gagal menyikapi rasa itu sehingga begitulah jadinya, kata Tiara menjelaskan tentang sikapnya ketika itu. Yo. Kita kebablasan. Kata Tiara yang buru-buru sadar bahwa mereka telah jauh meninggalkan rumah kontrakannya. Hahaha. Kau ini bagaimana? Gagal kau pemandu wisata kalau begitu. Rumut Yo. Namun dia tertawa juga. Baginya, semakin lama bisa berduaan, maka semakin baik. Kita telah sampai, Yo. Lalu, bagaimana denganmu? Tanya Tiara. Kasihan juga dia melihat pemuda itu yang akan kembali berjalan kaki untuk kembali ke apartemen yang dia sewa di Bukit Batu. Tidak apa-apa. Kau jangan mengkhawatirkan diriku. Aku akan ke rumah Paman Rio terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan meminta Namora untuk mengantarku ke Bukit Batu, jawab Yo untuk menghilangkan kekhawatiran Tiara. Hati-hati di jalan ya. Kalau bertemu dengan geng kobra, berusahalah menghindar. Jangan berkelahi. Ingat pesanku itu. Siap?
Sayangku. Sekarang, kau masuklah. Aku akan pergi jika kau sudah masuk ke dalam rumah. Kau saja. Aku akan melihatmu. Setelah kau hilang di tikungan itu, barulah aku akan masuk. Kau saja. Suruh Yo yang sebenarnya enggan untuk berpisah. Kau saja. Tolak Tiara tak mau kalah. Ya sudah. Aku pamit ya sayang. Mimpikan aku ya. Kata Yo sambil mengelus pipi gadis itu. Lalu dia segera membalikkan badannya kemudian melangkah pergi meninggalkan rumah kontrakan sang kekasihnya itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah kuah bakso dari Yo. Episode berikutnya. Yo tiba di apartemen. Yo William. Yo tiba di apartemen. Jam menunjukkan tepat pukul 1 dini hari, ketika Yo baru saja tiba di apartemen yang dia sewa. Tadinya dia ingin singgah di perumahan dinas milik Rio. Namun, dia membatalkan niatnya karena tidak ingin diketahui bahwa dia memiliki hubungan dengan Rio dan Namora. Malam yang campur aduk. Melelahkan, memalukan, tapi juga menyenangkan, kata Yo dalam hati. Dia lalu mengeluarkan kartu kemudian menggesekkan kartu tersebut untuk membuka pintu. Tiba di dalam, Yo pun segera menghempaskan tubuhnya di sofa yang terdapat di ruangan tengah tersebut. Dalam hatinya kini bernyanyi-nyanyi kecil mengingat kejadian hari ini. Setelah cukup beristirahat di sofa, Yo segera memasuki kamar mandi. Terasa lengket kulit wajahnya saat ini. Setelah semuanya selesai, Yo segera membongkar barang-barang miliknya untuk mencari di mana dia menyimpan kartu BCA miliknya. Nah, ketemu juga kau, kata Yo sambil tersenyum. Dia lalu menciumi kartu tersebut sambil berujar, andai tadi kau ikut, handphoneku tentu tidak digadaikan. Yo pun lalu memasukkan kartu tersebut ke dalam dompet miliknya lalu segera berbaring di atas kasur empuk yang terdapat di kamarnya tersebut. Tiara, oh Tiara. Apakah kau memimpikannya aku saat ini? Ucap Yo dalam hati. Dia kini tersenyum sendiri sambil menatapi langit-langit kamarnya. Terbayang di pelupuk matanya saat mereka dikejar-kejar oleh anak-anak dari geng Cobra, bersembunyi di tumpukan keranjang ayam, lalu ditraktir oleh gadis itu, kemudian berjalan beriringan. Andai setiap hari seperti itu, tentu aku akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Seperti orang gila, Yo kini memukuli bantal guling. Lalu, entah kenapa tiba-tiba dia menciumi bantal guling tersebut dan kembali berucap, Tiara. Hehehe. Aku sangat mencintaimu. Keriting. Keriting. Suara alarm membangunkan tidur indahnya. Kini Yo segera bangun dan melihat bahwa jarum jam tepat menunjuk ke angka 6. Yo segera menggerinjang turun dari tempat tidur lalu bergegas menuju ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan berkemas, Yo pun segera berjalan untuk mencari taksi agar tidak terlambat tiba di kampus. Baginya saat ini, dia ingin cepat-cepat tiba di gerbang kampus dan menunggu Tiara di sana. Pasti gadis itu akan tersenyum ke arahnya. Dan ini adalah hal yang paling menyenangkan. Saat ini, taksi yang ditumpangi oleh Yo telah sampai di depan kampus. Dengan bersemangat, Yo segera keluar dari taksi tersebut setelah terlebih dahulu membayar ongkos. Hei! Lihat anak baru itu telah tiba, kata seorang gadis kepada teman-temannya. Woi anak baru. Di mana Vespa bututmu itu? Tanya salah seorang dari mereka kepada Yo.
Sedikit pun Yo tidak menggubris pertanyaan dari mereka itu. Dia segera melangkah cepat menuju ke kantin untuk menebus handphone yang telah dia gadaikan kemarin. Halo Kak. Saya ingin membayar hutang kemarin sekaligus untuk menebus handphone saya. Kata Yo begitu dia sampai di depan seperti wanita penjaga kasir. Oh baiklah. Apakah adik akan membayar menggunakan uang tunai? Saran kakak, jangan gunakan lagi kartu kredit yang tidak biasa. Yo hanya tersenyum. Dasar orang berpengetahuan rendah. Kata Yo dalam hati. Dia segera menyerahkan kartu BCA miliknya. Dan setelah kartu kredit tersebut digesekkan, sang penjaga kasir pun tersenyum. Ini dik kartumu. Pembayaran telah berhasil. Dan, ini handphonemu. Terima kasih Kak. Kata Yo lalu segera mengambil kembali handphone miliknya kemudian duduk di salah satu kursi dan memesan sarapan pagi. Sudah lama sampai. Terdengar suara seorang gadis bertanya membuat Yo memalingkan wajahnya ke arah datangnya suara. Begitu dia melihat siapa yang datang, dia pun tersenyum dan mempersilahkan gadis itu untuk duduk. Kau sudah sarapan, sayang? Tanya Yo. Belum, jawab gadis itu jujur. Ayo sarapan. Kau pesan saja, dan aku akan membayarnya. Kata Yo mempersilahkan. Gadis itu segera memesan sarapan paginya. Dan setelah pesanannya datang, mereka berdua lalu menikmati sarapan mereka berduaan tanpa memikirkan ocehan dan tanggapan miring dari mahasiswa yang lainnya. Anak cupu dan gadis miskin. Sungguh pasangan yang sangat klop sekali. Hei Dewi. Apakah kau tidak ingin melihat pasangan yang sungguh sangat serasi ini? Kata Mira kepada sahabatnya yang bernama Dewi. Cie. Hei Tiara. Kenalin dong pacar barumu sama kami. Ujar Dewi dengan senyum mengejek. Kau sudah Yo. Kalau sudah, ayo kita pergi. Ajak Tiara yang langsung bergegas bangkit dari duduknya. Ya sudah. Kata Yo sambil mengangkat pundaknya kemudian melangkah menuju kasir untuk membayar. Hei anak baru. Gak menghargai banget sih. Maaf ya. Berapa hargamu per kilogramnya? Tanya Yo yang memang sudah sangat kesal. Lalu, tanpa menunggu tanggapan dari kedua gadis itu, dia segera berlalu meninggalkan mereka. Kini tinggallah mereka berdua di kantin kampus itu dengan wajah merah padam. Bersambung. Episode sebelumnya. Yo dan Tiara bersembunyi. Episode berikutnya. Yo dikerjai lagi. Yo William. Yo dikerjai lagi. Yo yang baru saja meninggalkannya kampus tempat dia sarapan tadi. Di jalan, dia sengaja berpisah dengan Tiara karena memang kelas mereka berbeda. Namun, baru saja Yo akan menaiki tangga untuk menuju ke kelasnya, tanpa sengaja dia berpapasan dengan anak-anak dari J7. Hei anak baru. Pukul berapa kelasmu dimulai? Tanya Jais kepada Yo. Pukul 8. Maaf bang. Ada apa? Tanya Yo. Panggil aku dengan nama saja. Namaku adalah Jais. Oh ya. Sekarang baru pukul 7:30 mengapa buru-buru? Ayolah kita makan dulu. Kali ini, aku yang akan mentraktir dirimu. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih atas keberanianmu kemarin menumpahkan kuah bakso di kepala Dani anak teladan tunas bangsa itu, ajak Jais. Ikut saja. Jika kau ingin agar kau tidak disepelekan oleh mahasiswa di sini, maka kau harus bergabung dengan kami.
Tidak akan ada yang berani mengganggu dirimu ketika bersama dengan kami. Kata Jericho mengajak Yo untuk kembali ke kantin bersama mereka. Baiklah, jawab Yo pasrah. Dia lalu mempersilahkan mereka mendahului, kemudian dia menyusul di belakang. Lihatlah, anak-anak J7 sudah sampai. Ya ampun, cool sekali mereka. Tapi, mengapa anak culun itu berada bersama dengan mereka? Tanya Mira merasa tidak senang dengan keberadaan Yo. Tadi saja dia kaget ketika Yo berani menghina sahabatnya yaitu Dewi dengan menanyakan berapa harga diri sahabatnya itu per kilogram. Duduk, Yo. Kau mau pesan apa? Ya pesan saja. Kata Jericho mempersilahkan. Hai sayang. Kalian sudah lama. Baru saja Jericho duduk, tiba-tiba dari belakang dia sudah disamperin oleh seorang gadis yang lumayan imut. Tania. Aku baru saja tiba di sini. Oh ya. Silahkan duduk. Jericho mempersilahkan gadis itu duduk. Dari arah belakang, kini datang lagi 5 orang gadis yang sama cantiknya kemudian mereka pun menghampiri anggota J7, kemudian mendekati pasangan mereka masing-masing. Kini, hanya Yo seorang saja yang tidak memiliki pasangan. Hal ini menjadikan dirinya sebagai bahan olok-olok oleh mereka yang berada di kantin tersebut. Hei Yo, kau harus lebih berani. Jangan terlalu cupu. Jika kau seperti ini terus, kapan kau bisa mempunyai pasangan? Jufran kini menepuk pundak Yo dengan lembut. Benar Yo. Kau harus mengubah penampilan dirimu. Jika seperti itu terus, Dewi atau Mira tidak akan berkenan melihatmu. Balas Jais pula. Hoek. Melihatnya saja aku ingin muntah. Balas Dewi yang memang sudah sewot karena anak-anak J7 sudah didekati oleh mahasiswi lain. Hati-hati dengan hinaanmu. Kemakan cabai walaupun pedas masih mending daripada kemakan ucapan sendiri, kata Jufran memperingatkan. Lebih baik aku jomblo seumur hidup daripada harus dengan anak baru yang super duper cupu itu. Maki Dewi lalu segera meninggalkan kantin tersebut. Yo hanya tersenyum kecut sambil menundukkan kepalanya. Dia cukup merasa malu dengan penghinaan ini. Jika bukan karena sedang menyembunyikan identitas, sudah kusumbat mulut betina ini, pikir Yo dalam hati. Sabar Yo. Makanya kau harus mengubah penampilanmu. Terima kasih. Tapi aku juga tidak tertarik dengan gadis itu. Orang seperti itu tidak akan pernah tulus. Kata Yo. Dia lalu bergegas ke kantin untuk membayar semua tagihan pagi itu. Biar aku saja Yo. Tidak apa-apa. Lain kali kau yang mentraktirku. Jawab Yo sambil tersenyum. Dia segera membayar lalu pergi begitu saja meninggalkan mereka yang masih duduk di kantin itu. Yo berjalan menelusuri koridor kampus tersebut menuju ke kelasnya. Dia terpaksa buru-buru berjalan karena waktu hanya tinggal beberapa menit lagi untuk memulai kelas pagi ini. Yo, yang tidak merasakan bahwa dia akan dijahili oleh mahasiswa dan mahasiswi lainnya segera mendorong pintu yang tidak tertutup dengan rapat. Namun, biur. Kaget benar Yo ketika dia mendorong pintu, satu ember air jatuh dari atas pintu tersebut dan tepat mengguyur di atas kepalanya. Hahaha. Suara gelak tawa dari mereka yang berada di sana memenuhi ruangan kelas tersebut. Yo sudah mulai akan hilang kesabarannya. Namun, dia berusaha keras untuk menahan hingga gerahamnya berbunyi saking kesalnya. Lihatlah orang cupu itu. Persis seperti kucing kurap.
Kasihan. Hahaha. Hei. Mengapa kau hanya diam saja? Bersihkan kelas ini. Kau telah membuat lantai menjadi basah dan licin. Tegur salah seorang dari mahasiswa. Namun mahasiswa tersebut segera diam. Begitu di belakang Yo tampak seorang lelaki parubaya berdiri dengan beberapa buku berada di tangannya. Ada apa ini ribut-ribut? Dosen datang. Kata mereka lalu mulai berhenti mengolok-olok ke arah Yo. Dan kau? Mengapa kau bisa basah seperti ini? Tanya sang dosen. Maaf Pak. Saya tidak tahu entah ulah siapa ini semua. Ketika saya mendorong pintu, tiba-tiba saja ember ini jatuh dan menimpa di atas kepala saya. Ternyata ember ini berisi air. Dan saya telah basah seperti yang Bapak lihat. Kata Yo menceritakan semuanya. Ayo mengaku kalian semua. Ini pekerjaan siapa? Tanya sang dosen. Namun, tidak satupun dari mereka yang menjawab. Kau Yo. Kau boleh mengganti pakaianmu. Kata sang dosen. Baik Pak. Saya permisi. Kata Yo lalu segera melangkah meninggalkan kelas tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Yo tiba di apartemen. Episode berikutnya. Pelampiasan kemarahan. William. Pelampiasan kemarahan. Prak. Di toilet, Yo menumpahkan kekesalannya dengan menumbuki kaca cermin hingga retak di beberapa bagian. Tahan Yo. Kau harus kuat dan sabar. Katanya dalam hati sambil mengusap-usap kepalan tinjunya. Moodnya untuk belajar kini sudah tidak ada lagi. Sambil membuang kemejanya di tong sampah, dia segera keluar dari toilet tersebut hanya mengenakan t-shirt saja dan langsung turun ke bawah. Rencananya, dia akan menjenguk sepeda motor Vespa miliknya di bengkel dan langsung pulang ke apartemen. Beberapa mahasiswa terdengar mengejek dan mencibir ke arah Yo. Namun sedikit pun dia tidak menggubris. Dia tetap saja berjalan menuju ke gerbang kampus. Tapi, sebaik saja dia sampai di luar gerbang, 4 orang lelaki yang sebaya dengannya tampak sedang nongkrong di sana. Aku mohon agar kalian jangan mengusikku. Suasana hatiku benar-benar sedang kacau. Jangan sampai kalian menjadi tempat pelampiasan amarahku. Yo berdoa dalam hatinya. Setelah memantapkan hati, dia lalu kembali melangkah dan berpura-pura tidak melihat ke arah 4 orang pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan tersebut. Harapan Yo sepertinya hanya tinggal harapan saja. Ketika dia melintas di depan 4 orang pemuda tadi, salah seorang dari mereka mulai mencegat Yo dan segera menjambak leher t-shirtnya. Dia inilah anak cupu yang menumpahkan kuah bakso ke atas kepala ketua kita. Kata pemuda itu tanpa melepaskan cengkraman tangannya. Hahaha, tumben lu sendiri. Kemana teman-temanmu yang lain? Maaf bang. Aku baru saja kenal dengan mereka. Mereka bukan sahabatku. Aku hanya ingin lewat. Tolong jangan ganggu aku. Kata Yo memelas. Hahaha. Boleh. Kau bisa saja lewat. Tapi kami harus membalas perbuatanmu. Bagaimana? Kuah bakso akan kami siram ke atas kepalamu. Baru bisa impas. Oh ya. Boleh bang. Tapi, dengan satu syarat. Kata Yo yang mulai panas. Tidak ada syarat. Baiklah. Silahkan saja jika kalian mampu. Kata Yo sambil melepas kacamatanya, lalu menurunkan pinggang celananya sampai ke batas pinggul. Majulah. Ujarnya sambil mengatur kuda-kuda.
Kurang ajar. Berani juga anak ini. Ini bagianmu. Wus. Heh. Punya isi juga kau ya. Kaget si penyerang. Kalian terlalu memandang rendah kepada orang lain. Nih, terima. Buk. Uhuk. Lelaki yang menyerang tadi langsung tertunduk begitu ulu hatinya ditendang oleh Yo menggunakan ujung sepatunya. Aku memang sedang mencari pelampiasan kekesalan hatiku. Sekaligus saja kalian maju. Melawan atau tidak, kalian tetap akan aku buat menjadi seperti tempe. Kata Yo yang mulai menatap ke arah 3 orang lainnya dengan tatapan dingin yang menggetarkan hati. Ketiga pemuda itu saling pandang dan mulai melirik ke arah seorang pemuda yang sudah memuntahkan cairan akibat ulu hatinya terkena tendangan dari Yo tadi. Bagaimana? Masa iya kita bertiga tidak bisa menghajar si brengsek ini? Ayolah. Sudah kepalang tanggung. Kata salah seorang dari mereka lalu mulai mengepung Yo yang saat ini berdiri dengan tangan terkepal. Tampak urat-urat tangannya menegang. Wus. Tendangan kilat dilepas oleh salah satu dari pemuda pengeroyok itu. Namun, tendangan itu hanya mengenai angin karena Yo sudah berjongkok duluan. 2 gerakan cepat dilakukan oleh Yo. Sambil berjongkok, dia menyapukan kakinya menjegal kaki lawannya yang di depan dan bangkit dengan sebutir kerikil di tangannya. Bruk. Adau. Wus. Plak. Aduh mak. Saktigat. Kata seorang lagi sambil memegangi kepalanya yang berdarah terkena lemparan kerikil dari Yo tadi. Saat ini sudah 3 orang yang terkapar di depan gerbang kampus tersebut akibat amukan dari Yo. Sekarang giliran kamu. Kata Yo lalu menjambak rambut pemuda itu sehingga pemuda tersebut tertarik ke arahnya. Ampuni aku, Bang. Pinta pemuda itu. Ampun katamu. Andai aku yang berada di posisimu. Apakah kau akan mengampuni aku? Bang, aku janji tidak akan mengganggu siapapun lagi. Pemuda itu tampak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Lain kali, jangan melihat orang itu dari tampilannya saja. Kletuk. Yo menyepak tulang kering pemuda itu membuat pemuda tadi meraung dan jatuh terduduk. Dengan kedua tangannya, dia memijit-mijit tulang keringnya yang terkena sepakan ujung sepatu Yo. Aku akan melepaskanmu dengan satu syarat. Apa itu Bang? Abang bilang aja apa syaratnya. Aku pasti akan menuruti. Kejadian ini jangan sampai ada yang tahu. Jika sampai ada yang tahu, berarti kalianlah yang menyebarkannya. Aku pasti akan memburu kalian sampai kemanapun kalian pergi. Apa kau dengar? Dengar? Bang. Aku dengar. Tolonglah Bang. Tolong jangan cederai aku. Aku hanya terbawa-bawa oleh mereka. Jika aku tidak ikut, maka aku pasti akan diasingkan oleh para mahasiswa yang lainnya, ujar pemuda itu memelas. Siapa namamu? Namaku Markus, Bang. Apakah kau dari geng Cobra? Benar Bang. Aku memang member di sana. Ada apa Bang? Mari kita bertukar informasi kontak. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku tanyakan kepadamu. Tapi ingat, jika kau berkhianat, kota batu ini akan sangat sempit untukmu. Aku adalah murid tunggal dari Mahaguru Tengku Mahmud di Kuala Nipah. Kau pernah dengar? Oh Tuhan! Siapa yang tidak kenal dengan orang tua itu? Jadi, abang ini adalah... Set. Simpan saja semua di dalam perutmu. Sekarang, kau boleh pergi. Bawa ketiga sahabatmu ini. Ingat.
Jika kau tidak percaya dengan ucapanku, aku akan mengutus menantu Lala untuk menemuimu malam ini. Maksud abang, Tuan Roger? Kau tahu bukan? Jadi, jangan macam-macam. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ingatlah untuk tidak bernyanyi, kata Yo. Mereka lalu bertukar informasi kontak dan setelah itu, Yo pun memakai kembali kacamata bulat dan tebal serta menarik pinggang celananya sampai ke atas. Seperti tidak ada kejadian, Yo pun segera meninggalkan tempat itu dengan penampilan cupunya. Sama sekali dia tidak terlihat seperti seorang yang baru saja menggebuki 3 orang pemuda sekaligus dan membuat yang satunya lagi setengah mati ketakutan. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo dikerjai lagi. Episode berikutnya, Roger menemui Markus. Roger menemui Markus. Satu unit mobil sedan hitam berhenti tepat di depan sebuah kafe di mana seorang pemuda tampak sedang duduk dengan gelisah. Entah sudah berapa lama dia duduk seperti itu sampailah lamunannya buyar ketika seorang lelaki setengah baya menepuk pundaknya. "Kau yang bernama Markus?" tanya lelaki itu sambil menatap dengan garang ke arah pemuda yang melamun tadi. Pak Roger." Meluncur kata-kata tersebut dari bibir pemuda bernama Markus tadi begitu melihat siapa lelaki yang menepuk pundaknya barusan. "Apakah kau memiliki nyawa rangkap, berani mengusik ketua kami?" tanya lelaki paruh baya yang ternyata adalah Roger adanya. Maksud Pak Roger?" Pemuda yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat menerima tatapan yang sangat mengintimidasi itu. Siapa yang tidak kenal Roger? Dari Kota Batu sampai ke Tasik Putri dan juga Dolok Ginjang, semua orang mengenal menantu dari Lala tersebut. "Dia akan meneleponmu sebentar lagi," kata Roger lalu duduk berhadap-hadapan dengan pemuda itu. Belum lagi dia memesan minuman, kini ponsel milik Markus pun berdering. "Halo Bang," kata Markus kepada di penelepon. "Bagaimana, Markus? Apakah kau sudah bertemu dengan Paman Roger?" tanya si penelepon. "Sudah Bang. Apakah aku akan mendapat hukuman? Tolong biarkan aku hidup," pinta Markus setengah meratap. "Ingat, Markus, aku tidak pernah main-main dengan ancamanku. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Siapa sebenarnya anak-anak dari geng Cobra itu?" "Begini Bang Yo. Aku tidak terlalu tahu latar belakang mereka. Karena, kami hanya berteman dan bertemu hanya sebatas di kampus saja. Katakan saja apa yang kau ketahui," pinta si penelepon yang ternyata adalah Yo. "Yang aku tahu, Dani, ketua dari anak-anak geng Cobra masih ada hubungannya dengan orang-orang dari geng Kucing Hitam. Geng Kucing Hitam ini dulunya adalah geng yang sangat ditakuti. Tapi, bagaimanapun, geng Cobra hanyalah geng anak-anak muda bermotor yang hanya suka membuat onar di kampus-kampus saja. Yang aku tahu, ada beberapa di antara mereka adalah anak dari anggota geng tersebut yang telah hancur puluhan tahun yang lalu," kata Markus menerangkan. Ternyata dugaanku tidak jauh meleset. Pasti ada apa-apanya di balik keberanian mereka. Markus, sekarang aku mau bertanya kepadamu. Apakah mereka pernah menyebut-nyebut nama Irfan atau Marven? Tanya Yo lagi. Ada Bang. Bahkan, mereka sepertinya sedang menunggu orang yang bernama Marven itu. Jawab Markus. Begitu. Baiklah.
Kau teruskan saja bersama dengan geng kobra itu. Setiap mereka akan membuat onar dengan anak-anak dari Universitas Kota Batu. Kau kabari aku dengan segera. Kau pasti bisa. Baik Bang. Aku akan mengabari Abang jika mereka ingin melakukan kekacauan. Baiklah. Aku akhiri dulu panggilan ini. Kata Yo lalu mengakhiri panggilan telepon seluler tersebut. Kini Roger memperhatikan saja ketika Markus menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari bibir Roger sampai pada akhirnya tatapan mereka bertemu, dan Markus buru-buru menundukkan kepalanya. Ingat, Markus, kau harus bisa menjaga rahasia. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin nyawamu akan sampai 1 kalender lagi atau tidak. Oh ya, minum dan makanmu sudah aku bayar. Aku pergi dulu. Kata Roger lalu segera bangkit dari duduknya dan melangkah keluar meninggalkan kafe tersebut menuju ke area parkir. Mengapa jadi serumit ini ya Tuhan? Markus menjambak rambutnya sendiri sebagai bentuk dari kekesalannya. Kini dia terjebak di antara dua kekuatan yang pastinya tidak sanggup untuk dia lawan. Bersambung. Episode sebelumnya. Pelampiasan kemarahan. Episode berikutnya. Sindiran keras dari Yo. Yo William. Sindiran keras dari Yo. Sebulan sudah Yo menjalani pendidikannya di Universitas Kota Batu ini. Dan selama itu, banyak momen yang dia lalui baik itu yang manis serta yang pahitnya juga. Pahit ketika dia harus menerima hinaan dan cacian walaupun tidak sesering hari-hari pertama dia kuliah. Manis ketika dia sedang bersama dengan Tiara yang semakin romantis saja. Pagi Senin ini, Yo sangat kelelahan setelah baru saja kembali dari gang kumuh bersama dengan Tigor, Ucok, Jabat, Sugeng, Thomas, Roger serta 4 Mister dadakan yang mengunjungi proyek Tower Sol Propier yang saat ini tinggal 15% lagi rampung dikerjakan. Baru pukul 3 subuh dia diantar oleh Tigor kembali ke Bukit Batu. Pukul 6 dia harus segera bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Praktis, Yo hanya mempunyai 2 jam untuk beristirahat. Ketika itu, dia sempat tertidur di bangku batu tepatnya di taman. Baru saja dia terlena, satu tangan lembut membelai rambutnya membuat pemuda itu terbangun kembali. Tiara, sejak kapan kau di sini? Tanya Yo. Dia segera mengusap matanya dengan punggung tangannya. Baru 5 menit. Sepertinya kau sangat kelelahan, Yo. Iya. Sabtu sore aku dijemput untuk berangkat ke kota Kemuning. Kemudian berangkat lagi ke Tower Mall mengadakan rapat. Setelah itu, Minggu pagi aku berangkat ke Gang Kumuh untuk meninjau proyek yang ada di sana. Baru pukul 3 subuh aku diantar ke Bukit Batu. Tidak ada 2 jam, aku harus sudah siap-siap lagi untuk berangkat ke kampus. Untung saja Vespa kesayanganku itu tidak bandel, jawab Yo dengan senyum yang paling kecut. Namanya juga usaha. Oh ya. Aku dengar, minggu depan anak-anak J7 dan beberapa mahasiswa dan mahasiswi akan mengadakan touring bersepeda motor untuk melakukan kerja bakti. Setelah itu mereka akan berkemah di pegunungan. Kau mau ikut, Yo? Apa kau suka? Yo balik bertanya. Kalau kamu ikut, aku ya suka saja. Tapi jika kau tidak ikut, aku juga tidak akan pergi, jawab gadis itu. Kalau diajak, kita akan pergi bersama. Tapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Agendaku sebenarnya padat. Aku juga pusing.
Aku kesini entah untuk kuliah, bekerja atau menyembunyikan identitas, ujar Yo sambil geleng-geleng kepala. Jalani saja, Yo. Aku lelah. Boleh aku numpang tidur sejenak? Tanya Yo yang tanpa menunggu jawaban, langsung saja merebahkan kepalanya di atas pangkuan gadis itu. Tiara tadinya merasa malu juga karena beberapa pasang mata melirik ke arahnya. Namun, dia tidak terlalu peduli selama itu tidak mengganggu orang lain. Wah, lihatlah pasangan ideal itu. Romantis sekali. Ejek salah seorang gadis kepada sahabatnya yang lain. Set. Hei Janet. Mereka itu adalah pangeran dan putri kodok. Jangan diganggu. Kau iri melihat kemesraan mereka, Dewi? Tanya gadis bernama Janet tadi. Hoek. Aku mendadak mau muntah. Balas Dewi. Kau Mira? Tanya Janet. 11-12 lah sama Dewi. Kalau bisa, aku akan memuntahkan isi perutku karena meraja jijik melihat mereka. Hinaan demi hinaan yang diterima oleh Yo dan Tiara akhirnya membuat panas juga telinga Yo. Beruntung ada Tiara yang meredam kemarahan pemuda itu sehingga dia tidak jadi melakukan tindak balas. Suara gonggongan dari mana itu sayang? Tanya Yo yang berpura-pura celingukan mencari-cari sumber suara tadi. Tiara tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga ikut-ikutan mencari dengan menolehkan kepalanya. Apa kau menemukan sumber suara itu? Tanya Yo. Kembali Tiara menggeleng sebagai jawaban dari pertanyaan Yo tadi. Sudahlah Yo. Jangan dipusingkan. Anggap saja itu adalah nyanyian penghantar tidur. Selagi tidak menyebabkan badan kita tumbuh bisul, biarkan saja. Kata Tiara. Benar juga. Lagi pula, anjing mana tahu apa itu yang dinamakan romantis. Ibarat bertanya tentang warna kepada orang buta. Sampai pingsan, lalu pingsan dan pingsan di dalam pingsan pun mereka tidak akan bisa menjawab. Seumur hidup jomblo terus. Basah kehujanan, kering kepanasan dan lapuk di mama usia. Pilih-pilih ruas tebu, terpilih bonggolnya. Maka, nikmati saja deritamu. Kata Yo sambil bangkit dan menarik tangan Tiara untuk pergi meninggalkan bangku batu tempat dia berbaring tadi. Janet, Dewi dan Mira benar-benar terkena serangan balik oleh sindiran dari Yo tadi. Selama ini, baik Yo maupun Tiara tidak pernah membalas setiap perlakuan dari mereka. Tapi kini, sepasang kekasih itu sudah berani melakukan perlawanan. Mereka sudah mulai berani melawan kita. Tanya Mira dengan mata mendelik. Dia tidak percaya dengan apa yang baru dia dengar tadi. Gemes aku. Lihat saja nanti. Aku akan mengerjai dia sekali lagi. Kita buat dia basah seperti dulu itu. Dewi tersenyum jahat membayangkan bahwa Yo sekali lagi akan mandi dengan air seperti sebulan yang lalu. Sementara itu, dari belakang mereka, lewatlah Tania bersama dengan 5 orang gadis lainnya sambil tersenyum mengejek ke arah ketiga gadis tadi. Heh, apa yang kalian tertawakan? Tanya Mira tidak senang. Aku bebas mau tertawa, mau menangis bahkan apa saja yang aku suka. Mengapa? Kau kesal karena mendapat perlawanan dari anak yang kau anggap cupu itu. Ingatlah oleh kalian bertiga. Besi jika terus-menerus dipukul akan berubah menjadi pisau yang tajam. Kalian bisa terluka karenanya, balas Tania sambil mencibir. Kau, kenapa? Jangan samakan aku dengan mereka.
Atau kau akan menyesal berurusan denganku. Dingin kata peringatan dari Tania membuat ketiga gadis itu terdiam. Mana berani mereka mengusik keenam gadis itu. Apalagi mereka sangat dekat dengan anak-anak J7 yang sangat disegani di kampus ini. Sekali saja anak-anak dari J7 memberikan memo di loker milik mereka, maka seumur hidupnya di universitas ini tidak akan aman. Jadi, daripada mencari penyakit, lebih baik jangan melawan dan mencari gara-gara dengan gadis-gadis tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya, Roger menemui Markus. Episode berikutnya, jebakan yang salah sasaran. Yo William. Jebakan yang salah sasaran. Seorang pemuda yang cukup tampan dan berkarisma berjalan menghampiri kumpulan para gadis yang saat itu baru saja akan beranjak menuju ke kelas mereka. Pemuda itu adalah Jericho yang saat ini seperti sedang mencari-cari seseorang. Ketika dia berada tepat di depan para mahasiswi yang baru saja akan melangkah meninggalkan tempat duduk mereka, Jericho yang baru saja tiba langsung bertanya kepada salah seorang dari mereka. Tania, apakah kau melihat anak cupu itu? Tadi ada Bang. Dia bersama dengan Tiara di bangku batu sana. Hanya saja, Mira, Dewi dan Janet mengganggu mereka. Sekarang aku sudah tidak melihatnya lagi. Ada apa Bang? Tanya gadis bernama Tania itu sedikit heran. Karena, tidak biasanya orang-orang mencari keberadaan Yo. Apalagi itu adalah Jericho. Ada hal yang ingin aku tanyakan kepadanya. Oh ya. Apakah kau merasa bahwa semenjak dia di sini, anak-anak dari geng Cobra tidak pernah lagi datang ke kampus kita ini? Tanya Jericho dengan serius. Tania dan kelima gadis yang lainnya seperti terdiam sejenak. Mereka lalu serentak menggelengkan kepala mereka. Benar juga kata Abang. Semenjak pentolan mereka diguyur oleh Yo itu menggunakan kuah bakso, mereka tidak pernah lagi datang membuat kekacauan di sini. Dan, aku juga melihat sepertinya Yo sama sekali tidak merasa takut atas ulahnya itu. Terlihat jelas kepura-puraan dari cara dia ketakutan ketika itu, ujar salah seorang dari gadis yang lainnya. Itu dia yang membuat aku heran. Biasanya, mereka akan membuat kekacauan di sini. Tapi semenjak Yo ini berada di sini, kampus ini menjadi aman. Mungkin bukan karena Yo itu, Bang. Tapi karena Namora. Siapa yang tidak kenal dengan cowok tampan, dingin dan sadis itu? Bantah Tania. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Hanya saja, Namora ini sangat sulit untuk didekati. Kelasnya berbeda. Di antara anak-anak pentolan dari Dragon Empire, dia berbeda dengan Udin dan Hendro. Hendro walaupun sangat arogan, tapi dia cukup bisa diajak akrab. Udin lebih baik lagi. Tapi Namora ini, aku heran. Dia tidak sombong, suka menolong. Tapi, mengapa dia begitu tertutup? Gumam Jericho seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang mereka. Ketika itu, Yo diganggu oleh 4 orang pemuda di gerbang kampus. Dan Yo berhasil menghajar 3 dari 4 pemuda itu dan menjadikan seorang lagi sebagai mata-matanya di sana. Yang kedua, sekitar 4 hari yang lalu dia kembali diganggu oleh anak-anak geng Cobra. Bahkan bukan tanggung-tanggung. Pentolannya sekaligus ikut mengeroyok Yo. Apes bagi mereka. Karena,
Yo saat itu sedang tidak bersama Tiara. Jadilah mereka dibuat seperti samsak oleh Yo. Puncak dari kesialan geng Cobra adalah, sepasang kaki milik Dani patah dan saat ini, Dani harus lumpuh untuk sementara waktu karena beberapa persendian otot di sekitar paha dan betisnya ada yang lepas. Jadi, jika anak-anak geng Cobra tidak datang ke kampus, bukan berarti takut dengan Namora. Lebih tepatnya, ketika mereka kini melihat Yo, mereka seperti melihat malaikat maut saja. Aku akan menuju ke kelas tempat Yo belajar. Maaf karena telah menyita waktu kalian, ujar Jericho yang dibalas dengan senyuman oleh mereka. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan perhatian dari pemuda itu? Jericho berjalan cepat menuju ke kelasnya Yo. Dia harus segera tiba dan bertemu dengan pemuda itu. Ada beberapa hal yang ingin dia bicarakan dan sekaligus dia ingin mengajak pemuda itu untuk touring bersama, kerja bakti bersama dan berkemah di pegunungan bersama. Hanya saja, sepertinya Jericho pagi ini mengalami nasib sesial. Tanpa berprasangka apapun, Jericho yang tidak mengetahui bahwa Mira, Dewi dan Janet telah menyiapkan jebakan untuk Yo William, segera mendorong pintu. Dan, biur. Begitu pintu kelas tersebut didorong, dari arah atas mencurahlah seember air yang langsung tumpah tepat di atas kepala Jericho. Sejenak pemuda itu gelagapan dan mengusap-usap wajahnya. Ledakan tawa di ruangan itu bergema. Terlebih lagi Mira, Dewi dan Janet. Mereka bertiga yang paling keras suaranya. Namun, seperti direnggut oleh setan, suara tawa itu seketika berhenti dan berganti dengan keheningan ketika mereka melihat siapa yang berdiri di ambang pintu tersebut. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Katakan kepadaku siapa yang melakukan ini. Dingin suara Jericho bertanya kepada mereka yang ada di kelas tersebut. Kalian harus mengatakan siapa yang melakukannya. Atau aku akan memberikan hukuman kepada kalian secara adil dan tanpa pandang bulu. Siapa yang melakukan ini? Menggelegar suara Jericho. Ditambah lagi kini dia berada di dalam ruangan kelas. Jadi, jelas saja suara itu terpantul oleh dinding ruangan tersebut. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang lainnya ketakutan. Mereka tidak menjawab. Hanya saja, ujung jari telunjuk mereka serentak menunjuk ke arah Mira, Dewi dan Janet. Jericho yang saat ini sudah sangat marah segera menghampiri ketiga gadis itu lalu mengangkat tangannya. Kau, ampun bang. Belum lagi tangan Jericho mendarat di pipi mereka, dan memang Jericho tidak ingin menamparkan. Dia hanya menggertak saja. Itu pun sudah membuat Mira hampir terkencing. Apa kalian bertiga sudah bosan kuliah di sini? Apa aku harus memberikan memo di loker kalian masing-masing? Ampuni kami bang. Sebenarnya itu bukan untuk abang. Tapi untuk mahasiswa cupu itu. Tolong ampuni kami, kali ini Dewi yang memelas meminta pengampunan. Kalian bertiga ikuti aku. Tidak boleh mengikuti kelas. Dan kalian harus dihukum. Jika aku kedinginan karena ulah kalian, maka kalian harus kepanasan. Sekarang, keluar dari kelas ini dan berjemur di bawah tiang bendera sana sampai kelas berakhir. Jika tidak, selamanya kalian tidak akan aman di sini. Perintah Jericho dan langsung meninggalkan kelas tersebut. Ketiganya saling pandang. Mereka ingin memberontak. Tapi apalah daya. Kali ini yang terkena oleh keisengan mereka adalah pentolan dari J7 yang sangat berpengaruh di kampus kota Batu ini.
Bahkan, Presiden Persatuan Seluruh Mahasiswa di kampus ini pun tidak berani kepada Jericho dan Jul ketika itu. Dengan langkah terseret-seret, ketiga gadis itu segera keluar meninggalkan ruangan kelas dan segera berjalan menuju lift untuk menjalani hukuman dari Jericho. Sialan sekali. Ini semua gara-gara si cupu itu. Aku akan membuat perhitungan dengan sialan itu di lain kesempatan, kata Mira menggeram. Lain kali saja. Saat ini, kita jangan memikirkan si bangsat culun itu. Bagaimanapun, kita jalani dulu hukuman ini. Reputasi kita pasti rusak. Oh Tuhan! Kenapa harus Bang Jericho? Kacau sudah rencanaku untuk bersaing dengan Tania. Mereka bertiga kini telah tiba di pelataran kampus dan mulai berbaris berdiri di bawah tiang bendera. Sakitnya memang tidak seberapa. Tapi, malunya itu yang luar biasa. Bersambung. Episode sebelumnya. Sindiran keras dari Yo. Episode berikutnya. Tawaran bergabung dengan J7. Tawaran bergabung dengan J7. Jericho benar-benar sangat kesal dan berjalan sambil menendangi apa saja yang ada di hadapannya. Jika bukan karena wanita, sudah kurontokkan gigi mereka, kesal Jericho dalam hati. Baru saja Jericho melewati koridor kampus untuk menuju ke kelasnya, Yo William pun keluar dari lorong lain dan kini dia berjalan menuruni tangga. Langkahnya begitu cepat. Ini dia lakukan agar segera tiba ke kelasnya. Mungkin dia sudah terlambat beberapa menit. Suasana di kelas tampak kasak kusuk begitu mereka melihat Yo memasuki kelas. Dalam hatinya dia merasa lega juga karena dosen belum tiba di ruangan itu. Dia sama sekali tidak memperdulikan bisik-bisik di antara mereka sambil memandang ke arahnya. Baginya, ini adalah hal yang sudah biasa dan dia sudah kebal dengan hal seperti ini. Hei, cupu. Apa kau tahu bahwa Mira, Dewi dan Janet mendapat hukuman karena mereka ingin mencelakai dirimu dengan seember air? Tanya orang yang duduk tidak jauh dari kursi milik Yo. Tidak. Tapi, Yo kini melihat ke arah 3 kursi yang memang kosong. Apakah dosen yang menghukum mereka? Tanya Yo. Bukan. Tadi tiba-tiba Jericho kemari. Entah apa yang dia cari. Begitu pintu didorong, air itu tumpah di atas kepalanya. Akhirnya Jericho menghukum ketiga gadis itu, jawab mahasiswa tadi. Bukan urusanku. Mereka memetik apa yang mereka tanam, kata Yo acuh. Sementara itu, Mira, Dewi dan Janet sedikit pun tidak berani beranjak dari pelataran kampus tempat mereka menjalani hukuman dengan berdiri. Bulir-bulir keringat telah menetes membasahi wajah ketiga gadis itu. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang kebetulan lewat hanya melihat saja. Tidak ada yang bersimpati. Malahan, ada sebagian yang mencibir ke arah mereka. Setelah kelas berakhir, Mira dan kedua sahabatnya benar-benar sudah sangat kelelahan. Mereka akhirnya menarik nafas lega ketika teman-teman satu jurusan dengan mereka telah keluar dan berjalan menuju ke kantin. Namun kelegaan itu berubah menjadi kemarahan ketika melihat Yo melintas di depan mereka tanpa melirik. Seolah-olah tidak tahu bahwa di dekatnya ada 3 gadis, Yo enak saja menarik pinggang celananya sampai ke batas perut dan menunggangi ketiga gadis itu untuk membetulkan tali sepatunya. Hih, ingin rasanya ku tendang pantat si cupu sialan itu. Geram Dewi sambil ingin maju. Tapi dia segera ditahan oleh Janet.
Jangan lakukan lagi tindakan bodoh. Jika Jericho mengetahui, habislah kita. Dewi hanya mendengus saja sebagai luapan dari kekesalannya. Tut tut tut. Kurang ajar. Dia kentutkan. Kini Mira benar-benar naik darah dan tidak bisa lagi menahan emosinya karena ada aroma yang sangat tidak sedap berhembus dan membelai hidung mereka dengan mesra. Huk, hoek, hoek. Dewi memuntahkan seluruh isi perutnya karena tidak tahan dengan bau busuk itu. Aku harus menghajarnya, kata Mira lalu mengirimkan tendangan ke arah pantat Yo. Us. Yo tahu bahwa dia pasti akan diserang. Karena dia sudah melihat adanya sepasang kaki yang mendekat dan mengirim sepakan ke arahnya. Hal ini membuat Yo berpura-pura selesai memperbaiki ikatan tali sepatunya dan cepat-cepat berdiri tegak membuat sepakan itu meleset. Bruk, aduh Gusti, kata Mira yang jatuh dengan sebelah kaki kanannya terjulur ke depan. Posisinya jatuhnya Mira benar-benar tidak enak banget untuk dipandang. Dengan kaki kanan terjulur ke depan dan kaki kiri tertekuk seperti orang berlutut. Pasti dengkulnya saat ini sudah kalar terkena semen kasar di pelataran kampus dekat tiang bendera itu. Kau jatuh. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, kata Yo menolehkan kepalanya ke belakang. Usai berucap, Yo segera pergi meninggalkan ketiga gadis tadi yang menatap ke arahnya bagaikan induk singa yang mau melahirkan anak kembar 10. Woi Yo, kemari kau, panggil satu suara dari arah belakang. Ada apa bro Jericho? Tanya Yo. Nama kau borongan. Nama ayahku dan pamanku diborong semua oleh orang ini, maki Yo dalam hatinya. Minggu depan, apakah kau ada kegiatan? Jika tidak, kami anak-anak geng motor J7 ingin mengajakmu untuk touring sekaligus melakukan kegiatan amal. Bukan hanya kita saja. Dari kota Kemuning akan ada juga yang ikut. Dari Tasik Putri juga ada, Dolok Ginjang juga ada. Bahkan ada yang dari Tanjung Karang juga, kata Jericho. Kegiatan yang bagus juga tuh. Apakah kalian tidak malu? Sepeda motor kepunyaanku hanya Vespa butut yang terkadang sering mogok. Kalau sering bukan kadang lagi namanya Yo, tegur Jericho. Yo hanya tersenyum canggung mendengar teguran yang benar itu. Aku akan meminjamkan sepeda motor milik adikku kepadamu. Bagaimana? Tidak perlu. Aku akan pergi ke rental di dekat kota Batu ini. Nanti aku akan menyewa sepeda motor yang bagus. Apa kalian akan membawa pacar kalian masing-masing? Tanya Yo. Bukan pacar. Hanya teman dekat. Iya. Kami akan membawa pasangan masing-masing. Jika kau punya, kau boleh membawanya. Jika tidak punya, kau cari saja pacar sewaan di rental. Atau, apa kau mau aku yang mencarikan untukmu? Ejek Jericho. Hahaha. Aku punya. Kau mungkin kenal dengan Tiara. Baiklah. Aku akan ikut. Jawab Yo yang berhasil memuaskan hati Jericho. Bagus. Ayo ke kantin. Nanti aku akan mentraktir dirimu minum sepuasnya. Ajak Jericho. Minum sepuasnya. Mau berapa kali aku kencing? Jangan hanya minum saja, makan juga ya. Hahaha. Ternyata kau sialan juga, kata Jericho yang langsung merangkul pundak Yo. Mereka lalu berjalan bersama-sama menuju ke kantin kampus yang sudah menjadi langganan mereka. Nah ini dia. Dicari-cari malah tidak kelihatan. Oh ya Yo. Apakah kau tertarik untuk bergabung dengan kami?
Kami kini hanya tinggal 6 orang saja. Akan lengkap jika kau mau bergabung bersama kami. Maka barulah sempurna J7-nya. Bener gak, teman-teman? Tanya James kepada 4 orang yang duduk di tempat itu. Semuanya terserah Jericho saja. Kita ikut saja. Apa kau bersedia, Yo? Tanya Jericho. Aku memang ingin menambah pertemanan. Tidak ada salahnya. Tapi, apa kalian tidak malu berteman denganku? Sama sekali tidak. Jika kau tidak keberatan, maka kau akan resmi hari ini menjadi junior di J7. Kami akan membawamu ke salon kecantikan dan akan mempermak wajahmu yang unyu itu biar menjadi tampan. Jangan menolak. Atau selamanya kau akan menjadi bahan hinaan para mahasiswi di kampus ini, ujar Junet. Permak. Modar aku. Kata Yo dalam hati. Tapi mau bagaimana lagi? Sepandai-pandainya dia akan menyembunyikan identitasnya. Begini saja. Kami akan menunggumu sepulangnya dari kelas. Setelah itu, kita berangkat bersama-sama. Kau harus memiliki atribut J7. Setelah itu, bersumpah setia kepada orang-orang yang berada di dalam naungan J7. Kita memiliki markas tidak jauh dari Kampung Baru. Setiap ada agenda, kita akan melakukan pertemuan di sana. Kata Jericho. Baiklah. Aku menerima. Semoga saja tidak menjadi beban bagi kalian. Kata Yo merendah. Ah. Bicara apa kau ini? Ayolah bro. Santai aja. Mereka lalu tertawa bersama-sama. Hal ini tentu membuat iri mahasiswa yang lainnya. Bagaimana mungkin anak baru yang cupu itu bisa menjadi magnet bagi anggota J7 yang disegani di kampus ini? Bersambung. Episode sebelumnya. Jebakan yang salah sasaran. Episode berikutnya. Penampilan baru, Yo.